jamaah kaum muslimin dan muslimat pengajian setiap malam Senin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini, hari Ahad yang berketepatan dengan pergantiannya bulan Islam dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban. Setelah itu kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tentang bulan yang tiga ini, ulama menjelaskan kepada kita. Pertama, bulan Rajab, wa huwa syahrun min ashhurillahil muharram, yang sudah lewat ya. Bulan Rajab adalah salah satu bulan dari bulan-bulan yang diharamkan Allah, dimuliakan Allah, diagungkan Allah, yang mana keutamaan tentang bulan Rajab sudah kita jelaskan. Amalan apa yang mesti kita harus siapkan sudah kita jelaskan, yaitu bahwa bulan Rajab itu bulan yang diagungkan Allah, dimuliakan Allah, diharamkan Allah menodainya dengan kezaliman. Oleh sebab itu jamaah, pesan Allah kepada kita terhadap bulan Rajab itu, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kita menodai bulan ini dengan kezaliman. Sehingga kezaliman, kejahatan yang kita lakukan di bulan Rajab itu, kata Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, begitu juga Al-Imam Qatadah, melakukan amalan kejahatan di bulan Rajab yang diharamkan Allah, salah satu di antara bulan-bulan yang lain juga, yang 4 itu, salah satu bulan Rajab yang kemarin kita lewati, Allah lipat gandakan kejahatannya. Apabila kita melakukan amalan kebaikan, maka Allah lipat gandakan amal kebaikan kita. Oleh sebab itu, kemarin kita sudah menjadikan bulan Rajab itu adalah bulan madrasah bagi diri kita. Madrasah bagaimana? Berusaha menghentikan maksiat. Sekecil apapun hentikan maksiat. Karena kita belajar sekarang untuk menjaga anggota badan kita jangan sampai melakukan kezaliman. Kalau terbiasa di bulan Rajab itu, benar-benar kita konsisten istiqamah menjaga diri kita. Kita menghindari perbuatan-perbuatan yang haram, yang merusak amal ibadah kita, yang menjadikan Allah murka sama kita, menjadikan orang lain benci sama kita. Kita di bulan Rajab itu latihan menjaga diri kita hal demikian. Jaga hubungan kita kepada Allah, hubungan baik kita sama manusia, dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah lulus di bulan Rajab, sekarang kita ini semua jamaah alumni madrasah bulan Rajab. Jadikan kita sekarang alumni madrasah bulan Rajab, kita lulus sekarang. Kita keluar dari pendidikan bulan Rajab, amalan-amalan kebaikan yang sering kita tingkatkan di bulan Rajab itu, itulah menjadi suatu kebiasaan yang akan kita istiqomahkan di bulan-bulan seterusnya. Karena kita akan menghadapi bulan yang sekarang bulan Sya'ban. Bagaimana keutamaan bulan Sya'ban? Apa amalan yang baik harus kita lakukan di bulan ini? Tentunya kita mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah nasihat, sebuah contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata ulama, Dhinnuni al-Misri mengatakan, syahrul Rajabin syahruz zar'i. Kita jadikan bulan Rajab yang kemarin itu adalah
kita menanam tanaman. Kita tanamkan amalan apa yang akan kita inginkan. Karena amalan yang kita tanamkan di bulan Rajab itu kita memiliki planning, memiliki perencanaan. Apa sih mau saya? Kalau saya mau kaya, apa yang saya lakukan? Benar apa tidak? Kalau ingin mendapatkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita akan menghadapi bulan Ramadan, apa yang kita inginkan? Mau menghatamkan Quran, mau puasanya bagus, mau sunnahnya meningkat, mau sedekahnya lancar, mau zikirnya terus, mau ibadah semangat. Kalau enggak semangat di bulan Rajab dan Sya'ban, maka jangan bisa harap bisa semangat di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kata ulama syahru hisad. Hisad zar'i artinya bulan memanen tanaman. Bulan Rajab kita menanam tanaman, sekarang bulan Sya'ban ini kita menyiramnya. Artinya sekarang kita perbaiki yang kurang, yang lebih kita tingkatkan. Nah, inilah sekarang bulan Sya'ban ini kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibn Huzaimah min hadithi Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma qala. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Abu Dawud wan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dari seorang sahabat, salah seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid berkata, qala qultu ya Rasulullah. Ini beliau menceritakan kepada kita sekarang. Usamah bin Zaid berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, di bulan Sya'ban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, lam wa ma ra'aituhu akthar minhu siyaman min Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya di sana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sya'ban ini beliau mengisinya dengan memperbanyak puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu di Ramadan, ya Nabi menyempurnakannya. Tapi bulan Ramadan ini beliau memperbanyaknya. Di bulan Ramadan beliau menyempurnakannya, di bulan Sya'ban beliau memperbanyaknya. Lalu Nabi menjawab, jawaban Nabi jamaah, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'ban. Oh, karena bulan Sya'ban itu kata Nabi bulan yang mana banyak orang yang lalai tentang bulan ini. Nah, kumbekna pun lalai jamaah di nuh ngaji, mungkin doh dengar pengajian, di nuh dengar hadis niki, lalai dia. Nah, kenapa lalai? Tidak ada yang ingatin ya. Karena bulan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan dihimpit dia. Orang lalai di bulan Sya'ban karena dia sekarang lebih fokus kepada bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan belum nyampe. Dia lebih ingat tentang bulan Rajab karena bulan Syahrul Muharram. Dewe itu pada ngaraang hari-hari tentang Isra Mi'raj, hari besar sejarah dalam Islam kita bulan Rajab salah satunya. Sebagaimana pendapat ulama, ada yang mengatakan bulan Rajab sehingga masyhur para kalangan kaum muslimin menjadikan bulan Rajab memperingati hari Isra dan Mi'rajnya sehingga terfokus mengingat bulan Rajab. Bulan Syahrul Muharram yaitu bulan yang diharamkan, ya, min asyuril Muharram.
Nah sekarang ini masalahnya kita itu, kata Nabi SAW, banyak orang yang lalai tentang bulan ini. Seolah-olah dinar apa-apa na bulan ini kan santai-santai wah kan kersemda masih bulan Ramadan. Ibu-ibu lebih fokus beli makanan buat Ramadan besok. Bapak-bapak lebih fokus kerja buat beli baju anak-anak nanti Ramadan. Sehingga bulan Syaban ini tidak ada apa-apanya, artinya nggak ada keistimewaan menurut dia. Lalai kita. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, dzalika syahrun, itu bulan, kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin. Bulan ini diangkat amalan-amalan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya disetor amalan kita setahun sekali, kumpulkan langsung. Kalau kita melakukan amalan di selain bulan Sya'ban, begitu dicatat disimpan. Ya, dicatat disimpan. Nanti pada hari kiamat baru diperlihatkan, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kepada baca kitab masing-masing, silakan baca apa amalan kalian, tidak ada yang terlupakan, semua akan mengingat amalannya. Orang yang mengambil catatannya dengan menggunakan tangan kanan, berbahagialah dia. Orang yang mengambil catatannya dengan tangan kiri, celakalah dia. Tapi di bulan ini beda jamaah. Ya, begitu amalan kita amalkan, turfa'u fihil a'mal li rabbil alamin. Udah langsung diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, mau diangkat amalan kita, disetor amalan kita dengan bentuk amalan sholah atau salah? Nah, itu jadi pertanyaan kita sudah. Nah, mau soleh apa salah? Nah, tentulah soleh Pak Ustaz. Kenapa? Enggak enak lah kita nyetor dosa, enggak enak lah kita kejahatan kita disetor ke hadirat Allah dalam kondisi. Nah ini bulan ini sekarang, mulailah kita masuk tanggal 1 bulan Sya'ban. Berhati-hatilah, tanpa kita sadari setiap amalan kita langsung disetor, diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata pada ngaji, berkata pada sarang ingatan, oh berarti ngenundi bendik tebani subeswal kali aja umbe bayar ruan amalan tersetor di Allah dalam kondisi kita bersual jemaah di akhirat sih segirang bersual tak adu tu tak tersuruh maju cuma akan jadi dua di akhirat. Nabi bahasa Allah Taala kerana girang bersual hani la yadkhulul jannata qatir rahim, tidak masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Gara-gara santalin seduit pesualang burung salang sapa. Mari sekarang jangan kita dengan asbab hal-hal sepele menjadikan amalan kita tidak baik kesannya diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai dari keluarga kalau gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri, ayo perbaiki hubungan sekarang. Ya, jangan sampai niat kita, cita-cita kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, tapi amalannya diangkat berantem terus, kacau terus, ya, saling menghina, saling menjatuhkan. Ya, ayolah sekarang suami istri saling pengertian satu sama lain. Ya, saling mengingatkan kita untuk akhirat besok. Jangan gara-gara ini nanti amalan kita rusak. Gara-gara ini enggak semangat kita melakukan aktivitas yang lain. Gara-gara ini kita tidak bisa melakukan ibadah. Ayo, pertama kali kita jaga hubungan dengan keluarga kita sendiri, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita. Itu caranya. Jangan nanti mendengar, oh bahwa bulan kita diangkat, amalan kita yang baik-baik ya, diingat orang. Kita ingat diri sendiri sekarang. Kira-kira apa yang menyebabkan amalan saya enggak baik sekarang? Nah, gitu ya. Apa yang menghalangi perasaan kita, hati kita, batin kita yang salah, perbaiki sekarang. Karena bulan ini bulan diangkatnya kehadirat Allah amalan-amalan kita.
Amar seberua mun temile solah amalan teh pada bagus sama manusia. Teh pada bagus ti Allah taala. Nah, karena berkat pendidikan bulan Rajab kita selalu menjaga hati kita, menjaga anggota badan kita. Sekarang bulan ini diangkat sekarang. Begitu beramal diangkat, begitu beramal diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa' 'amali wa ana sha'imun. Lalu apa kata Nabi? Amalan apa yang paling baik? Yang paling bagus apa kira-kira di bulan Sya'ban ini? Kalau bisa ya kalau bisa. Jadi amalan Nabi di bulan ini adalah beliau lebih suka mengisi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa. Ya. Kenapa? Kata Nabi, saya senang apabila amalanku diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Makanya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih berotang kepada Allah tentang puasanya, ayo dari sekarang. Enggak kuat Pak Ustadz setiap hari, ya udah Senin Kamis saja. Senin Kamis. Ya, usahakan kita untuk menyelesaikan, mungkin tidak sempat, mungkin ada yang kita qadha, jangan lewatkan Ramadan ya. Kita selesaikan. Makanya di bulan Rajab kemarin kita cicil. Ya, kalau tidak bisa ya Senin Kamis lumayan. Udah dapat puasa mengqadhanya, dapat puasa Seninnya, dapat puasa Kamisnya lagi. Paham niki jamaah? Nah, arti memperbanyak di sini artinya apakah setiap hari? Tidak. Makna memperbanyak di sini tergantung bagaimana kita menganggap suatu yang menurut kita. Senin aja paling banyak, Pak Ustadz saya itu paling banyak puasa saya nyaman, saya puasa puasa Daud, Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Saya biasa Pak Ustadz, itu cara saya berpuasa memperbanyak. Itu namanya memperbanyak. Menurut dia bahwa puasa Daud itu enteng bagi dia. Dia biasa, artinya itu dari ukuran bahwa dia memperbanyak puasanya di bulan itu caranya. Pak Ustadz saya tidak bisa Senin Kamis puasa Daud. Apa yang bisanya? Ya saya mengisinya Pak Ustadz, saya itu setiap bulan 3 hari Ayyamul Bid, 3 hari yuk, tanggal 13, 14, 15 bulan atas. Lalu saya tambah lagi Pak Ustadz Senin Kamis, itu yang saya mampu Pak Ustadz. Itu namanya, itulah bentuk kita memperbanyak puasa itu. Ya, karena kemampuan kita tidak bisa puasa Daud. Menurut kita paling banyak itu, ya itulah. Pak Ustadz saya tidak bisa Pak Ustadz 3 hari itu betul-turut. Saya biasanya seminggu 2 kali, Senin Kamis. Itu mampunya saya Pak Ustadz. Artinya itu kita sudah menyatakan diri kita memperbanyak puasa di bulan itu. Menurut kemampuan kita itu paling banyak. Pak Ustadz saya nggak bisa Senin Kamis. Ya kadang saya milih Senin, kalau nggak Senin ya Kamis. Berarti seminggu sekali. Baik itu kemampuan saya Pak Ustadz. Artinya itu Anda memperbanyak puasa di bulan dengan cara begitu. Nggak mesti memperbanyak puasa jadi nggak jadi puasa. Kenapa? Yang lain biasa dia puasa Nabi Daud, saya nggak bisa, nggak jadi kita puasa begitu, enggak. Jadi menurut kita kemampuan kita semampu kita, ayo kita mulai memperbanyak puasa sesuai kemampuan kita di bulan Sya'ban. Artinya ini cara kita menyiramnya sekarang. Kita menyiram tanaman itu sekarang biar berkembang, hasilnya baik. Nanti di bulan Ramadan panennya di sana. Sekarang pertanyaannya jamaah, ini sudah kita bahas pada tahun yang lewat ini, masih yang ingat Sya'ban ya. Nggak apa-apalah kita ulang ya, udah tahun yang lewat itu ceramahnya. Sekarang kita ingatkan lagi. Kenapa Nabi SAW menyebut memilih puasa? Kenapa Nabi tidak mengatakan di bulan Sya'ban ini diangkatnya amalan-amalan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu saya perbanyak salat sunnah saja. Saya memperbanyak sedekah di bulan ini kata Nabi. Saya mau menghindari diri saya dari maksiat. Tapi Nabi memilih satu amalan jamaah. Apa amalannya? Berpuasa sunnah.
Kenapa beliau memilih puasa? Kenapa tidak sholat? Perbanyak. Kenapa tidak sedekah? Diperbanyak. Kenapa tidak zikir? Diperbanyak. Tapi Nabi senang mengisi bulan ini dengan puasa. Setelah dikaji tentang puasa ini, subhanallah jamaah, luar biasa. Nabi itu cerdas. Memang beliau itu cerdas fatonah beliau. Iya. Kenapa beliau memilih puasa? Setiap amalan itu memiliki efeknya masing-masing. Beda-beda jamaah amalan si gawe teniki akan menghasilkan fadilahnya. Lamun temile dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar, apa yang harus kita amalkan? Melaksanakan apa? Salat. Kenapa salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti resepnya salat tuh. Kalau kita pergi ke dokter, ibu sakit apa? Sakit kepala, parastamol. Nah, itu efeknya itu. Nah, bapak sakit apa? Sakit perut. Kenapa? Mencet terus. Nih, minum apa? Diatap. Kan beda-beda. Dia luka kaki saya ini keluar darah apa? Betadin, selesai. Jangan kasih kakinya luka kasih parastamol. Ya, beda nanti efek obat itu beda dia. Begitupun amalan yang kita lakukan memiliki efek masing-masing dia tuh. Saya mau ini Pak Ustadz apa? Biar tenang hati saya. Apa amalan Pak Ustadz? Itu ada amalannya. Perbanyak zikir, ingat Allah dalam kondisi susah maupun senang. Tenang sudah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu menenteramkan jiwa seseorang? Benar apa tidak? Tuh. Baik, sekarang Pak Ustadz, bagaimana caranya saya akan mengendalikan diri saya sekarang agar saya tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan saya termotivasi melakukan amalan yang lain? Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Nabi mencontohkan berpuasa. Karena dengan puasa itu adalah kita mencegah hawa nafsu kita. Jadi dengan amalan puasa yang Nabi contohkan berefek kepada yang lainnya. Coba tiang tanya jamaah, ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, niat kita kencang, lurus karena Allah, benar-benar kita menjaga ibadah apa? Menjaga diri kita, takut menodai puasa kita. Nah, sekarang ada orang yang mengajak kita berjudi, mau apa enggak? Milih kita tunduk jamaah, kita berjudi baik. Barah uang tiang bayaran yang penting danang kita. Kondisi kita berpuasa, apa yang kita lakukan? Kita tolak apa tidak? Kita tolak. Saya lagi puasa, masa saya mau judi? Kan gitu jadinya. Akhirnya kita sudah mulai mencegah diri kita. Artinya kita mencegah hawa nafsu kita. Dalam kondisi kita berpuasa sunnah, benar-benar puasa. Ada yang mengajak kita minum berem, kita ingin barat, yang tanggung wah. Nah, kondisi kita kondisi puasa apa? Kita jawab, saya lagi puasa, masa mau minum homer? Dari situ kita sudah menjaga jarak diri kita. Ada yang ngajak kita, mai besual mai. Tapi bahasa nenggung besual, besia, mata besia mai. Zuhur nanti japu terbesia yang kita panas-panasan jamaah. Di kondisi kita puasa apa kita bilang? Ini soimun. Saya lagi puasa. Sekarang dia mau berantem sama saya ini. Apa masalahnya? Sedikit marah. Tapi kondisi kita berpuasa, kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kita bilang aja sama orang itu, gini aja sudah, saya lagi puasa sekarang zuhur ya, sabar. Kalau mau berantem nanti habis maghrib ya, selesai buka puasa. Coba gituin dia. Nanti selesai buka puasa, cari orang itu. Jadi berantem enggak? Kan dia mengatakan burung wah kumpena, dia seru kan. Ngone nya kan panas-panasan ini. Tapi sekarang udah lain ceritanya, sudah adem sekarang udah. Berkat kita berpuasa jamaah, kita mencegah diri kita. Artinya dalam kondisi kita mencegah diri kita dari perbuatan maksiat dengan sebab puasa itu, alhamdulillah aman jamaah. Tidak ada lagi perbuatan kotor, perbuatan maksiat, perbuatan yang menodai amalan kita di bulan Sya'ban ini berkat puasa tuh jamaah.
Jadi dilarang maksiat, wah akhirnya kita menjaga amalan kita jangan sampai maksiat itu disetor ke hadirat Allah. Lalu kenapa dengan puasa itu Nabi memilihnya di bulan Sya'ban? Lagi-lagi ada efeknya ini. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, kita ingin amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi puasa, tapi dengan sebab kita berpuasa itu sedekah kita lancar. Kenapa lancar? Mumpung puasa nyaman saya sedekah. Ya, enak saya sedekah dalam kondisi puasa. Sekarang saya berzikir ini, kondisi saya berpuasa, perbanyak zikir sekarang. Sebab kita berpuasa, zikir kita 10 jadi 100 dia. Termotivasi melakukan amalan ibadah yang lain. Mumpung lagi puasa, ngapain? Ya perbanyak baca Quran saja sudah. Ya menunggu waktu kosong aja. Mumpung lagi puasa, Qurannya jalan lagi. Mumpung lagi puasa, zikirnya bertambah. Mumpung lagi puasa, semangat pergi ke saudaranya silaturahim. Ya, caranya begitu. Dengan sebab kita di bulan barang siapa yang menginginkan amalannya baik di bulan Sya'ban diangkat, ayo kita mulai dari puasa saja. Dengan puasa itu memotivasi, mendorong atau memberikan semangat ke amalan yang lain, sehingga satu kita kerjakan, yang lain pun ikut kita kerjakan. Akhirnya amalan-amalan selain puasa itu ngikut amalan yang lain, disetor ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Beruntung. Ustaz saya nggak bisa puasa, nikahnya susah. Ya udah kalau gitu paling tidak mari kita berusaha mencegah diri kita jangan bermaksiat, itu aja. Ya, kita ini alumni bulan Rajab, nggak ada pertengkaran sekarang, udah nggak tertarik maksiat lagi, udah nggak. Maksiat itu nikmatnya sebentar, azabnya besar nanti di akhirat, nggak mau, kayak gitu kan? Ya, yang namanya dosa maksiat itu nikmatnya sebentar, tapi nanti malah petakannya besar nanti. Kalau ibadah itu ya udah capeknya sebentar, tapi nanti luar biasa nanti kebahagiaan kita di akhirat kelak. Makanya ketika kita beribadah, walaupun capek sabar, nanti di akhirat udah tak terhingga kebahagiaan kita. Tapi kalau maksiat, enaknya luar biasa. Berzina enak, judi enak, khamr enak, menipu orang enak, semua enak. Tapi hati-hati, enak sebentar. Tapi nanti kalau kita taubat kepada Allah, tetap istiqomah melakukan kemaksiatan, nanti rugi di akhirat. Ya, dosanya, siksanya lebih besar daripada nikmatnya itu. Ya, banyak-banyak bertaubat. Mari kita jadikan bulan Sya'ban ini, ayo kita mulai latihan lagi, agar nanti di bulan Ramadan, bulan panen, terbiasalah kita melakukan amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan itu sendiri. Bukan hanya puasa saja kita kerjakan di bulan Ramadan, kita bangun, kita dirikan bulan Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah. Makanya dari sekarang kita latihan. Pak Ustadz, saya bercita-cita Pak Ustadz mau khatam Quran nanti bulan Ramadan. Baik, bagus. Mulai dari sekarang. Ya, kalau tidak terbiasa membaca Quran dari sekarang, ya nggak biasa nanti besoknya. Berat nanti. Bulan Ramadan tuh bulan panen pahala. Ya, 10 sampai 700 kali dilipatkan pahalanya oleh Allah. Puasa pahalanya saja, pahala puasa itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beramal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah sekarang kalau kita isi Ramadan dengan tidur saja, tidak beraktivitas, ya rugilah. Kenapa rugi? Karena malas. Nah sekarang mari kita lawan malas itu, coba dari sekarang. Kalau mampu dari sekarang 1 hari 1 juz, insya Allah di bulan Ramadan enteng dia. Biasa kita jamaah. Ada yang bercita-cita mau khatam bulan Ramadan? Mau Pak Ustadz? Ya sudah, 1 hari 1 juz. Karena Ramadan itu 30 hari nanti. Berarti 30 hari 30 juz. Berarti 1 bungkul Quran kita habiskan. Kenapa bercita-cita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Oh, karena bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan itu
bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau begitu sesuai dengan temanya, ya perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan puasa-puasa saja. Puasa itu adalah perintah Allah menahan makan dan minum mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Itu syariat puasa menurut syariatnya. Tapi kalau puasa itu hanya sebagai standar kita seperti itu, rugi kita. Artinya kita cuma hanya menjalankan perintah Ramadan, bukan mendirikannya. Tapi orang yang mendirikan bulan Ramadan itu, selain dia berpuasa, menahan makan dan minum, dia isi bulan Ramadan dengan memperbanyak apa jamaah? Baca Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak zikir. Nah, itu cara kita mendirikan bulan Ramadan. Kalau amalan-amalan itu bisa kita lakukan semuanya dengan tenang, dengan mudah, oh itu alumni bulan Rajab sama alumni bulan Sya'ban, dia bagus itu. Ya, dia hebat itu, dia sudah latihan. Nah, makanya kalau kita sesuatu kalau tidak dilatih ya sulit. Benar apa tidak? Lalu main bola doang jamaah pertandingan ampun ditlatihan dengan setahun ditlatihan bertembangi main langsung rekuak naik telun jamaah. Mungkin jamaah setahun ditlatihan langsung tema pertandingan Piala Dunia pernah kuat itu jamaah tengah berudah dewan berapa menit ngangkut nguta itu. Nah, itu ibarat orang yang enggak pernah latihan itu. Kenapa Cristiano Ronaldo, kenapa Lionel Messi, kenapa yang lainnya? Oh hebat pandai kan latihannya mantap. Pun begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita tidak latihan dari sekarang, nanti KO kita nanti. Ya, enggak pernah puasa sama sekali setahun penuh. Tiba-tiba puasa, enggak ada pembawaan kurmut doang jamaah. Ya, dibalik doang. Dia tidak beraktivitas. Yang nanti keriang doang. Selesai subuh pedam sampai zuhur. Selesai zuhur pedam sampai asar. Selesai asar pedam sampai terahim. Ya puasa tindo arana jamaah. Mana mendirikannya sekarang? Kenapa? Lemah Pak Ustaz. Ya lemah. Kenapa lemah? Enggak terbiasa. Katanya mau menghatamkan Quran 30 juz Ramadan, enggak pernah latihan, baru nanti baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sepi ya terus. Yang membuat ya pedam kelalahan ya. Gimana Yasin saja enggak bisa? Gimana mau 1 juz? Nah, sekarang cicil kalau begitu. Berat memang Pak Ustaz duduk langsung 1 juz berat. Ya berat. Coba kita cicil. Ya 1 juz itu 10 lembar. Subuh 2 lembar. Nanti selesai sholat zuhur 2 lembar. Udah berapa lembar? 4. Nanti asar tambah 2 lembar lagi. Udah 6. Nanti maghrib 2 lembar lagi. Udah 8. Isya 2 lembar lagi. Udah 10. 1 juz selesai. Tuh. Coba kita istiqomahkan. Kita saling mengingatkan coba. 2 lembar berapa jam kita baca? Kira-kira Muntah baca Quran 2 lembar butuhkan berapa jam? Muntah baca 2 lembar ada setengah jam? Ada 10 menit? Enggak nyampe 3 menit selesai dia. Kalau kita cepat baca anggap 5 menit dah. Tuh 2 lembar 2 menit jamaah. Coba manto India itu 2 jam di pendak tokol baca Quran yang suras doang, Arab baik, lain tahu julu. Itu kadang-kadang tantangan kita ibadah tuh gitu dia. Ya, kalau tidak bisa duduk 1 juz saat itu ya mungkin karena kesibukan kita ya sudah 2 lembar, Isya hatam 1 juz tuh. Kita istiqomahkan nanti bulan Ramadan gitu aja udah selesai. Susah kadang-kadang Pak Ustaz, kenapa? Susah 1 juz. Kayaknya kita rame-ramein ayo udah. Kalau itu biasa, ayo. Ini tradisi sekarang udah jadi biasa ya. Anak-anak muda kita duduk di masjid tadarusan walaupun bulan Ramadan insyaallah terbiasa Ramadan nanti. Enggak berat nanti. Kenapa terbiasa tadarusan? Gotong royong hataman Quran kan bagus. Nah, istiqomah. Orang itu tidak akan bisa nanti kalau kita tidak terbiasa dari sekarang. Begitu juga sholat tarawih, berapa rakaat tarawih? 20 rakaat Pak Ustaz. Ya udah kalau begitu biar kuat nanti 20 rakaat mulai sekarang kita latihan sholat sunnah dari rawatibnya.
tahajudnya, witirnya, duhanya, tahiyatul masjidnya, taubatnya, istikharahnya, hajatnya, dan sebagainya. Kalau kita terbiasa sholat sunnah dari sekarang, insya Allah tarawih itu aman, insya Allah. Kadang kita tidak pernah sama sekali, semangatnya cuma sampai 5 hari, 10 harinya setengah, sisanya nggak tahu kemana. Ya, ke masjid bukan tambah maju tarawihnya, maju sabnya, yang awalnya 10 menjadi 5 sab, besoknya 3 sab, besoknya imamnya, besoknya nggak ada satupun. Nah, ini yang kita khawatirkan seperti itu. Oh, ini tanda-tandanya nggak sukses nih. Kita nggak sukses untuk panen pahala di bulan Ramadan. Nah, jadi mana panen pahala itu bukan hanya mendapatkan pahala puasa doang. Kita bisa mendapatkan pahala sedekah di bulan Ramadan. Panennya ditingkatkan, amalannya ditingkatkan, pahalanya, ya, sedekah, zikir, dan sebagainya. Nah, inilah jamaah, ya, berkat kita memiliki tujuan. Kita mengetahui keutamaan bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban ini ayo kita sekarang mempersiapkan diri, tingkatkan, ya. Kita mau amalan kita yang baik, yang biasa istiqomah, nanti insya Allah kebaikan di bulan Ramadan selalu kita istiqomahkan biasa aja. Kenapa Pak Ustadz kuat puasa hari pertama, enggak kayak yang lain? 2-3 hari perutnya sakit, Pak Ustadz banyak ke rumah sakit. Kenapa Anda tidak sakit? Jawabannya, saya kan biasa. Nah, baru dibiasa di sana. Kenapa biasa? Kemarin kan puasa di bulan Sya'ban, bulan Rajab puasa, iya. Sekarang puasa, ya apa bedanya? Kemarin gak makan minum, sekarang gak makan minum juga sama. Kemarin saya beraktivitas dalam kondisi puasa, sekarang pun saya beraktivitas seperti puasa, biasa aja. Nah, ini orang yang sukses namanya itu, ya. Kenapa banyak zikirnya? Kan biasa. Orang biasa kalau puasa itu pembawaannya lemah. Bahkan yang sebenarnya puasa itu pembawaannya harus semangat, bukan lemah. Ya, tidak ada alasan agama kita berpuasa udah nggak punya nasi disuruh puasa lagi, udah melarat disuruh puasa lagi. Kita nggak tahu hikmahnya. Di sana kita bertakwa kepada Allah. Bukan puasa itu menjadikan kita kelaparan mati, nggak ada. Sudahkah kita mendengar di Nenggung diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amak fulan bin fulan, inak fulanah bin fulan meninggal dunia karena puasa. Arak ya, denara justru orang puasa itu sehat dia. Sumu fatasihu, kata Nabi, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat jasmani dan rohani, putanggung sehat. So, puasa yang mana? Nah, puasa yang benar-benar puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya itu bukan karena menahan makan dan minum. Puasanya itu bukan menahan anggota badannya, mulutnya, matanya, tangannya, kakinya, perutnya. Ya, bukan itu aja menahan puasa. Orang yang benar-benar puasa itu adalah ruh sama jasadnya puasa. Jasadnya puasa, ruhnya juga puasa. Ruhul amal al-ikhlas. Ruhnya amalan itu adalah melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah orang yang berpuasa, ruh sama jasadnya itulah puncak dalam ketinggian puasa. Khawasun bil khawas. Untuk mendapatkan puasa khawas bil khawas ini, mulailah dari sekarang. Kita jaga anggota badan kita jangan berbuat maksiat. Kita latih anggota badan kita untuk melakukan amalan-amalan sunnah dan amalan ibadah yang lainnya. InsyaAllah terbiasa di bulan Rajab, terbiasa di bulan Sya'ban, di bulan Ramadannya panen pahala nanti. Semua amalan dilakukan dengan penuh biasa, dengan penuh semangat dan sebagainya. Kaniki sujamaah nggih. Sebagai pengingat bahwa kita di bulan Sya'ban ini, mari kita pilih dan pilah amalan apa yang kita setor kepada Allah. Kalau amalannya baik, ayo berusaha melakukan kebaikan. Kalau tidak mau melakukan amalan kejahatan di
angkat, ayo kita cegah sekarang. Mari kita mulai, kalau bisa kita puasa. Kalau sudah disempat tidak bisa berpuasa, ya sudah, bagaimana kita mohon kepada Allah, Allah menjaga kita. Dari sekarang bercita-cita hentikan maksiat sekecil apapun. Jangan sampai meremehkan maksiat walaupun kecil, bisa saja mendatangkan murka Allah. Begitu juga amalan ibadah sekecil apapun jangan remehkan. Boleh jadi amalan yang kita bersedekah dengan sepotong kurma itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin arah bahasa tiang si salah, si sarop, si peleh atau menyinggung perasaan pelungguh dah. Ampura agung senampura nggih. Aran itu sebagai manusia arah baik tak kurang lebih nggih. Enak kena bahasa tiang ja dengan desi Allah Subhanahu wa taala, sila kepada amalan ya, kepada sampeang ya, kepada sarang ingat mengingatkan agar kita sama-sama selamat di dunia, selamat di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.